Shalom. Selamat pagi, selamat tahun baru. Ya, saya melihat masih semangat tahun baru ada di wajah-wajah Bapak Ibu. Ya, tetapi sayang beberapa saudara kita harus absen pagi ini karena setelah ibadah tahun baru mereka pulang lalu sakit, paling tidak ada beberapa orang. Ya, nanti kita doakan supaya mereka segera pulih kembali. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, di awal tahun 2026 ini kita akan meneruskan tema kita yang memang 2 tahun lalu sudah dicanangkan, menjadi jemaat yang dimuridkan dan memuridkan. Dan kita memang majelis mencanangkan untuk 2 tahun paling tidak kita belajar menjadi jemaat yang dimuridkan dan memuridkan. Dan tahun ini kita akan belajar khusus di bulan Januari, kita akan membahas tema jemaat yang senantiasa diperbaharui akal budinya. Jadi menjadi seorang murid sejati adalah murid-murid yang selalu bersedia untuk diperbarui akal budinya. Nah, pagi ini bersama-sama kita akan merenungkan satu tema yang diangkat untuk minggu pertama, yaitu bongkar taktik pemikiran toksik. Nah, apa itu toksik, Bapak Ibu Saudara? Nah, bagi anak-anak muda ini istilah yang tidak asing, karena seringkali mengatakan toksik lu, berkata kepada teman-temannya. Ya. Nah, apa sebenarnya toksik? Toksik itu sebenarnya adalah sesuatu yang menggambarkan perilaku atau sikap atau bisa lingkungan yang memberikan pengaruh negatif, ya, atau memberikan pengaruh yang merusak. Ini seperti sebuah racun. Jadi pemikiran yang meracuni, yang akhirnya mempengaruhi seluruh perilaku dan tingkah laku manusia. Paling tidak secara singkat itu toksik. Nah, tema kita bongkar taktik pemikiran toksik. Bersama-sama saya mengajak kita membuka Alkitab dari Perjanjian Baru, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang ke-10, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Tapi kita akan membaca hanya 3 ayat firman Tuhan seperti yang tertulis di sana. Kita akan baca dari ayat 3 sampai ayat 5 saja. 2 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-3 dan ke-5 saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubuh yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupan kita hari lepas hari. Pemikiran toksik. Nah, Bapak Ibu Saudara, teks yang kita baca sebenarnya ini adalah suatu tanggapan Rasul Paulus atau jawaban Rasul Paulus atas tuduhan yang diarahkan kepadanya. Jemaat Korintus adalah jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus, dan jemaat ini baru
baru-baru saja menjadi Kristen, tetapi sepeninggal Rasul Paulus ada pengajar-pengajar lain yang masuk dan membuat jemaat-jemaat Korintus menjadi jemaat yang kemudian mengalami perubahan dari cara pikir, cara pandang mereka, terutama kepada Rasul Paulus. Rupanya guru-guru palsu ini menuduh Paulus. Paling tidak ada dua hal yang mereka tuduhkan. Mereka mengatakan bahwa Rasul Paulus itu adalah seorang yang hanya berani melalui surat-suratnya, berani kepada jemaat hanya melalui surat. Tetapi ketika dia datang berhadapan langsung dengan jemaat, dia adalah seorang yang penakut. Jadi rupanya Paulus diremehkan, karena memang surat-suratnya, kalau kita membaca semua surat Rasul Paulus, kadang-kadang dia menghardik jemaat, terutama jemaat di Galatia. Dia bilang, kamu orang bodoh. Di Kreta dikata orang rakus. Itu memang kata-katanya termasuk tegas. Tetapi tuduhan yang dalam kepadanya hanya berani melewat surat, tetapi tidak berani datang berhadapan langsung. Itu tuduhan yang ditanamkan oleh guru palsu di dalam jemaat Korintus. Kemudian yang kedua, mereka menuduh bahwa Rasul Paulus itu dan pelayan-pelayan yang lain adalah orang-orang yang hidup secara duniawi. Mengatakan bahwa Rasul Paulus itu melayani dengan gaya duniawi. Dan surat ini Rasul Paulus menjawab melalui pasal 10. Dan di ayat 3 dia mengatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Dan ayat 4 dan ayat 5 seterusnya, Bapak Saudara. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa melalui pendahulu ini saya ingin mengatakan bahwa Rasul Paulus ingin menyampaikan realita kehidupan orang Kristen. Ya. Bahwa sesungguhnya setiap orang percaya, bukan hanya di Korintus, tetapi hingga hari ini setiap orang percaya setiap hari ada di dalam peperangan rohani. Peperangan rohani yang ditanamkan lewat pikiran. Ya, lewat pikiran. Jadi bukan perjuangan secara jasmani. Nah, Rasul Paulus memakai konteks ini dengan istilah-istilah tentara, karena dia begitu mengenal dengan tentara Romawi. Jadi dia memakai istilah, di dalam bagian ini dia memakai istilah peperangan, perjuangan, ada benteng-benteng musuh, ada kubu pertahanan. Jadi dia mencoba untuk menjawab bagian ini dengan istilah-istilah peperangan. Dan yang ini mengatakan bahwa kehidupan orang Kristen dimanapun setiap saat berada di dalam peperangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan bahwa kita harus menyadari betul bahwa kita ini sejak bangun tidur sampai tidur lagi, kita berada di dalam peperangan rohani. Terutama melalui mindset kita. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, bangun tidur, apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi tingkah laku sepanjang hari itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita bangun tidur, itulah yang akan mengendalikan kehidupan kita sepanjang hari itu. Rasul Paulus, memang kami masih hidup di dalam dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Bapak Ibu, pikiran ini bisa dikatakan bisa menjadi pusat kehidupan. Dan memang Alkitab dan juga para filsuf, saya tidak mengajarkan ajaran filsafat kepada Bapak Ibu Saudara, tetapi beberapa filsuf mengatakan bahwa memang pikiran itu adalah yang mengendalikan kehidupan manusia. René Descartes, seorang filsuf Prancis, dia pernah mengatakan begini, cogito ergo sum. Apa artinya?
Kira-kira kue jenis apa? Dia katakan begini, aku berpikir maka aku hidup. Ini berarti pikiran ini yang menggambarkan realitas seseorang. Aku berpikir maka aku hidup. Tetapi ada filsuf yang lain, paling tidak saya memberikan, ada dua orang filsuf yaitu Plato. Dia mengatakan bahwa pikiran adalah bagian jiwa yang paling ilahi dan penting yang kita gunakan untuk memahami realitas sejati yang abadi, bukan sekadar persepsi fana dunia materi. Jadi Plato pun mengakui bahwa pikiran itu sebenarnya bukanlah melulu soal duniawi, tetapi pikiran manusia itu ada sesuatu yang ilahi dalam diri seseorang. Ya. Lalu seorang filsuf yang lain, Socrates, dia mengatakan bahwa pikiran adalah sebagai jalan utama menuju kehidupan yang baik atau arete atau kebajikan. Dan kebahagiaan sejati adalah hasil dari kehidupan yang bermoral dan berpengetahuan. Ini dari segi filsafat. Tetapi sebagai orang percaya kita harus berpatokan pada Alkitab. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang pikiran? Paling tidak Alkitab mengatakan bahwa pikiran adalah pusat keberadaan batin yang mencerminkan karakter seseorang, berasal dari hati dan merupakan medan pertempuran rohani. Ini kata Alkitab. Bapak Ibu Saudara, setiap kali Alkitab berbicara tentang pikiran, itu sekaligus berbicara tentang hati. Jadi kalau kita bicara pikiran, berarti kata hati. Nah, karena memang ada teorinya bahwa dari pikiran kemudian turun ke hati, lalu hati memerintahkan anggota-anggota tubuh kita untuk melakukannya. Jadi apa yang terkonsep di sini, apa yang sudah tergambar di pikiran, itu akan turun ke hati, dan hati yang akan memerintahkan mata, memerintahkan mulut, memerintahkan lidah. Nah, karena itu kalau yang ada di dalam pikiran itu semua yang negatif, semua yang masuk itu adalah toksik, maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita, saudara. Sesuatu yang dipikirkan berulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang terus dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi karakter. Karena itu betapa pentingnya untuk mengendalikan pikiran. Ya. Baik, Bapak, kita lanjut. Nah, melalui bacaan kita, Rasul Paulus berbicara tentang kehidupan Kristen. Paling tidak ada 3 hal yang saya dapatkan di sana. Pertama, realitas kehidupan orang percaya atau orang Kristen adalah masih hidup di dunia. Kita harus sadar betul, Bapak Ibu Saudara, kita masih ada di dalam dunia ini. Kita belum kembali ke surga. Atau ada yang mau ingin pulang cepat-cepat? Kita masih hidup di dunia. Itu realitas, tidak bisa dipungkiri. Betul kita percaya Yesus, waktu kita percaya kita dijaminkan hidup yang kekal dan kita pasti masuk surga. Tapi pada saat kita percaya kita tidak langsung diangkat kembali ke surga. Kata firman Tuhan, kita bukan dari dunia ini. Betul, tetapi kita masih ditempatkan di dalam dunia. Itu realitasnya. Tetapi kita tidak hidup dengan cara-cara dunia, itu yang penting. Kita memang ada di dalam dunia, tetapi kita tidak hidup seperti dunia. Lalu yang kedua, sejatinya hidup Kristen itu adalah konfrontatif dengan nilai-nilai dunia. Hidup senantiasa berlawanan dengan nilai-nilai dunia. Tidak asing bagi kita, Bapak Saudara, bagaimana konsep dunia ini, bagaimana nilai-nilai dunia ini. Nilai tentang kehidupan, nilai tentang hidup yang kekal. Dunia punya konsep, dunia punya pemahaman, dunia ini punya argumen bahwa untuk masuk surga selain Yesus ada jalan lain.
untuk bahagia selain hidup di dalam Tuhan. Ada jalan lain, itu konsep dunia. Tapi sebagai orang percaya kita diajak untuk selalu konfrontasi, tidak kompromi. Ini yang kita lihat di dalam. Kita kata Rasul Paulus, kami memang hidup di dalam dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Sebaliknya mengatakan kami memiliki senjata yang diperlengkapi oleh Allah untuk melawan konsep, melawan argumen, melawan pikiran-pikiran dunia ini yang berlawanan dengan kebenaran. Lalu yang ketiga dikatakan tidak terkontaminasi. Meskipun kita hidup di dalam dunia, tetapi kita tidak terkontaminasi dengan cara-cara dunia. Saya tertarik mengangkat ilustrasi ikan di laut, saudara. Air laut asin apa tawar? Asin. Selain asin, air payau itu ada asam. Saya 3,5 tahun di Kalimantan Tengah dan ada di lahan gambut, dan itu airnya asam, saudara. Kalau kita menyelam terus naik mata perih, tapi ikannya tidak pernah asam. Kecuali dikasih asam, kasih tomat, baru dia asam. Tapi waktu diangkat dari air, dia tetap menjadi ikan yang tawar. Nah, ikan di laut, saudara, bertelur. Bayangkan dari telur sudah ada di dalam air asin, kemudian menetas menjadi ikan, benih-benih ikan berkembang biak di dalam lautan, di air yang asin itu. Tapi mereka tidak menjadi asin. Nah, saya melihat gambaran apa yang dikatakan Rasul Paulus. Kami memang masih hidup di dalam dunia ini, tetapi kami tidak hidup secara duniawi. Dan filosofi ikan di laut ini sangat bisa membawa kita pada pemahaman bahwa semestinya kita orang percaya, meskipun masih hidup di dalam dunia, kita tidak terkontaminasi dengan cara-cara duniawi. Kita kembali ke persoalan utama kita tentang pikiran. Karena inilah yang akan kita renungkan. Bongkar taktik pemikiran toksik. Nah, Bapak Ibu Saudara, originalnya pemikiran orang Kristen itu mestinya paling tidak ada 3 hal. Kita ini diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi harusnya pikiran, perasaan, kehendak dalam diri kita ini, orang-orang yang diciptakan di dalam Kristus. 2 Korintus 5:17, barang siapa dalam Kristus, dialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi seharusnya kita ini memiliki pikiran ilahi. Pikiran, perasaan, kehendak kita adalah kehendak Allah. Yang kedua, mestinya dalam hidup kita orang Kristen adalah orang-orang memiliki pikiran Kristus. Rasul Paulus dalam Filipi menuliskan, hendaklah pikiranmu seperti pikiran yang ada di dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan yang dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya. Puncak dari pemikiran toksik, Bapak Saudara, itu membawa kita kepada konsep yang akhirnya menghambat atau menghalangi atau mencegah kita untuk mengenal Allah lebih jauh. Toksik ini akan mempengaruhi kita, memberikan suatu konsep bahwa tanpa Allah pun kamu bisa. Itulah akhir daripada pikiran toksik. Pikiran orang Kristen atau orang percaya mestinya adalah pikiran yang anti toksik. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, dan mana yang sempurna. Jadi dimulai dari pikiran, berubah secara akal budi. Dari situlah muncul kata metanoia. Metanoia itu pertobatan secara pikiran.
Jadi sesungguhnya pertobatan itu dimulai dari pemikiran. Ya, jadi konsep kita tentang hidup, tentang Allah itu di pikiran. Karena itu selalu harus metanoia. Bapak Ibu, setiap hari kita mendengarkan berbagai macam sumber. Dan saya pikir Bapak Ibu, tema ini sangat relevan dengan situasi kita sekarang. Ya, di mana banyak kali kita mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak salah, tapi itu terus digaungkan, kemudian menjadi sesuatu yang dianggap benar. Ini bukan hanya dalam soal kehidupan sosial politik, ya, tapi juga di dalam hal spiritual, saudara. Sekarang banyak berkembang konsep-konsep. Di YouTube saya pernah mendengar, tanyakan pendetamu, pasti mereka tidak akan jawab. Itu kata seseorang. Mengapa kita beribadah hari Minggu? Itu dengan gagahnya dia berdiri. Dan pasti hampir semua pendeta, kata dia, tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Mengapa kita beribadah hari Minggu dan bukan hari Sabtu? Sabtu itu kan Sabat. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu itu bisa dijawab. Tapi itu butuh waktu dan butuh lama. Kalau saya terangkan di sini, ini akan bisa sampai siang. Ya, tapi paling tidak ada konsep yang mulai ditanamkan dalam diri orang percaya untuk pada akhirnya membawa kita pada menolak pengenalan akan Allah yang benar. Ya. Jadi semestinya Bapak Saudara, originalisasi. Originalnya pemikiran kita adalah pemikiran yang ilahi, pemikiran yang sama dengan Kristus. Dan pemikiran orang percaya semestinya tidak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran dunia. Tetapi karena dosa, Bapak Saudara, dosa mendegradasi pikiran ilahi dari orang-orang percaya. Di Taman Eden sudah mulai menanamkan pemikiran yang toksik oleh si ular kepada Hawa. Kata Tuhan, kalau kamu makan ini, kamu pasti mati. Iya. Oh tidak, sebenarnya kamu tidak akan mati. Jadi ular itu hanya men-switch sedikit firman Tuhan. Dia hanya memutar sedikit kalimat. Kamu tidak akan mati, tapi pada waktu kamu makan, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Mulai di pikiran Hawa, ini menarik juga ini kata-katanya. Ini artinya menarik juga. Toksik itu menjadi seperti Rasul Paulus menjadi benteng, Bapak Saudara. Jadi pemikiran-pemikiran negatif itu yang masuk ke dalam pikiran kita itu menjadi seperti benteng, menjadi seperti kubu-kubu pertahanan. Dan itu membuat kita kekeh gitu. Enggak, saya punya konsep seperti ini. Ya, biasanya begitu. Pola pikir, argumen, dan semuanya itu termasuk kebohongan-kebohongan yang masuk ke dalam pikiran kita. Itu membuat kita terhambat untuk semakin mengenal Allah. Karena ini kenal Adam, Hawa luar biasa, diciptakan langsung oleh tangan Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan binatang-binatang cukup dengan berfirman jadi. Tapi pada menciptakan manusia, Allah punya pertimbangan, punya perhitungan yang sangat detail. Dengan tangannya sendiri membuat, lalu memberikan nafasnya. Tetapi racun toksik dari ular itu bisa membunuh. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, musuh kita bukanlah sesama kita yang sesungguhnya. Musuh kita adalah pikiran kita sendiri. Pikiran yang mana? Pikiran yang kemudian munculkan keraguan, pikiran yang memunculkan kekhawatiran, bahkan pikiran yang membuat kita mengalami kepahitan, dan bahkan berujung pada logika
argumen, pendapat yang menolak Allah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, beberapa pemikiran toksik yang sangat berbahaya bagi kita. Misalnya saja kecantikan, karir, pasangan hidup. Kayaknya dalam konsep kita, wah kalau saya cantik, kalau saya ganteng gitu, saya akan bahagia. Jadi banyak orang tidak menerima dirinya. Nah kalau itu benar-benar menjadi benteng, menjadi racun dalam pikiran kita, banyak anak remaja yang tidak menerima dirinya. Hidungnya tidak mancung seperti saya gitu. Mancung ke dalam, tidak terima. Bapak Saudara, waktu Allah menciptakan manusia, dia tidak bertanya, Thompson kamu mau mancung atau mau tidak? Enggak ditanya, langsung jadi. Thompson kamu mau kulit putih atau kulit hitam? Enggak ditanya, langsung jadi. Saya kulit sawo angus, sawo matang. Ya. Karena sesuai dengan iklim di sana. Iklim di Sulawesi itu ya, termasuk panas. Jadi saya harus berkulit hitam. Tidak ditanya Bapak Saudara. Tetapi ada yang mulai menggaungkan konsep, menggaungkan argumen bahwa kalau kulit putih itu lebih unggul daripada kulit hitam. Dan ini ada di iklan-iklan. Kalau Bapak Ibu sudah memperhatikan iklan-iklan kecantikan kulit, kecantikan rambut, itu membawa kita pada kesimpulan seolah-olah yang berkulit putih itu lebih unggul daripada kulit hitam. Iklan-iklan kecantikan yang mengatakan bahwa seolah-olah yang berambut lurus itu lebih tinggi daripada yang berambut keriting. Ini konsep yang toksik sebenarnya. Nah, kalau itu kita menjadi benteng dalam diri kita, menjadi kubu, maka ini akan mempengaruhi kita. Kita akan menolak dan tidak menerima diri kita. Terutama anak-anak remaja. Ya. Bahaya toksik, pemikiran toksik ini sangat mempengaruhi kehidupan remaja masa kini. Karena hidup di situasi kondisi yang memang di era yang terbuka begini. Semua orang bebas berpendapat, semua orang bebas menyampaikan pandangan. Nah, kalau kita tidak punya filter, tidak punya saringan, maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Karena cantik. Pikiran toksik yang lain. Seks bebas adalah oke sebagai latihan. Ini bagi remaja pemuda yang sedang berpacaran. Jangan biarkan pemikiran toksik seperti ini meracuni pikiran saudara. Dunia sudah biasa. Kita tidak hidup berpatokan pada dunia. Rasul Paulus katakan dengan tegas, kami memang hidup di dalam dunia, tapi kami tidak hidup secara dunia. Orang semua sudah melakukannya, orang sudah biasa. Baru dikeluarkan undang-undang Bapak Saudara. Seorang yang hidup sebagai suami istri di luar pernikahan akan dipidana. Baru dikeluarkan undang-undangnya Bapak Saudara. Jadi pikiran toksik. Anak-anak muda, sudah terbiasa. Kita hidup di zaman di abad 21. Semua orang bebas melakukannya. Pernikahan tidak lagi dianggap sesuatu yang sakral. Saudara. Ini pikiran toksik. Dan saya menyampaikan kepada para pemuda remaja, pakailah filter dari firman Tuhan. Kita tidak hidup seperti gaya dunia, meskipun kita masih hidup di dalam dunia. Banyak yang mengatakan kesenanganku adalah segalanya.
maka kita akan mencari kenikmatan dari pornografi dan kecanduan-kecanduan yang lain. Minuman keras, obat-obatan terlarang. Itu Bapak Saudara. Kesenangan tidak didapatkan di dalam hal demikian. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dosanya diampuni, berbahagialah orang yang Allahnya adalah Tuhan. Bukan yang hidup bebas, bukan yang bebas melakukan apa saja, bukan itu. Mari kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Pikiran toksik yang lain di dalam hati kita sudah tertanam. Aku ini sukar mengampuni orang. Saya terlalu sulit memberikan pengampunan. Seolah-olah orang itu dosanya sudah terlalu besar pada kita, sehingga kita tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan. Akhirnya membuat kita semakin cepat marah. Senggol sedikit marah, senggol sedikit marah, marah kok sedikit-sedikit. Bahkan kita menjadi orang yang benci kepada orang. Kalau ada dia, wah ya sudah. Aduh, ada dia saya tidak mau. Wah, si toksik datang. Gitu. Saya gitu. Nah, ini macam-macam pikiran. Ada banyak konsep, ada banyak argumen, ada banyak pandangan-pandangan yang bisa menjadi toksik dalam pikiran kita. Bukan hanya soal kehidupan di dalam dunia, tetapi soal pandangan tentang Allah, tentang kehidupan di masa yang akan datang. Sekarang ada banyak pandangan, ada banyak konsep tentang Allah, tentang surga. Dan jika kita tidak hati-hati, tidak melakukan filter atas apa saja yang masuk ke dalam pikiran kita, itu akan membuat kita menjauh dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan, sejak dari Taman Eden sampai hari ini, ular tidak berhenti bekerja. Iblis belum berhenti bekerja. Dia terus berusaha untuk memberikan argumennya tentang Tuhan, tentang surga di dalam pikiran, dan ingin membawa kita menjauh dari Allah. Tetapi Rasul Paulus memberikan solusinya. Bagaimana membongkar, bagaimana menahan, bagaimana menghancurkan benteng-benteng toksik itu. Dalam ayat 5, Rasul Paulus katakan, kami menawan segala pikiran dan meletakkannya kepada Kristus. Sekali lagi ini istilah militer, Saudara. Kalau dengan musuh itu ditawan dulu, ditawan. Ya, saya dalam peperangan itu ditawan. Rasul Paulus mengatakan bahwa pikiran kita ini supaya tidak terkontaminasi dengan pemikiran toksik, maka pikiran kita harus ditawan, ditaklukkan kepada Kristus. Karena itu di Filipi dikatakan Rasul Paulus, hendaklah pikiranmu seperti yang ada dalam pikiran Kristus. Jadi pikirannya harus ditawan, harus kita taklukkan, Saudara. Ditaklukkan kemana? Kepada Kristus. Ini yang Rasul Paulus maksudkan bahwa kami memiliki senjata yang diperlengkapi oleh Allah. Tunduk kepada Kristus, dan Roh Kudus akan menguasai hati dan pikiran kita. Paling tidak ada berapa hal yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan pikiran. Yang pertama, bertanggung jawab atas pikiran kita. Jadi apapun yang kita pikirkan, kita harus bertanggung jawab. Artinya kita harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran kita. Sebab kalau tidak, Saudara, pikiran itu akan membawa kita pada tindakan yang negatif.
Mengapa Kain membunuh Habel? Dia tidak menjaga hatinya, pikiran dan hatinya. Padahal Tuhan sudah peringatkan, kenapa mukamu muram? Tapi dia membiarkan pikiran toksik itu menguasai dirinya, sehingga dia membunuh adiknya Habel. Kenapa Raja Saul mengejar-ngejar Daud? Karena gagasan, konsep yang menjadi toksik dalam pikirannya. Dia mendengarkan kata-kata orang Israel. Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Perkataan ini merasuki pikiran Saul. Wah, Daud lebih banyak. Daud lebih terkenal dari saya. Daud lebih diagung-agungkan daripada saya. Lalu dia mengejar Daud, ingin membunuhnya, menghabisinya. Ini pikiran yang tidak terjaga. Karena itu kita harus bertanggung jawab atas pikiran kita. Dan Tuhan memperingatkan kita untuk menjaga, mengendalikan pikiran kita. Yang kedua, bukan hanya perilaku yang harus berubah, saudara, tapi pikiran. Inilah yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu mengerti apa kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang sempurna. Jadi bukan hanya perilaku yang berubah, yang kelihatan sehari-hari, dia semakin baik, jadi orang kalem gitu. Bukan itu, tapi mulai dari pikiran, konsep yang harus berubah. Kemudian yang ketiga, pikirkan masalah dengan tuntas. Jangan hanya bereaksi. Nah, Bapak Ibu Saudara, biasanya kalau ada masalah dalam hidup kita dan rumah tangga, yang paling biasa itu adalah kita selalu cepat-cepat bereaksi. Mestinya dipikirkan dulu, apa yang menjadi persoalannya, apa yang menjadi biang masalahnya, apa yang menyebabkan hal ini terjadi, siapa yang menyebabkan hal itu terjadi. Kalau sudah memikirkan semua itu, maka kita akan memiliki reaksi yang benar. Yang salah suami yang jadi sasaran piring, pintu banting. Ya, kesel sama papa mama, anak-anak masuk kamar duar. Saya mau tanya pada anak-anak, kamu banting pintu, apakah sudah tahu berapa harga pintu? Kamu belum bisa beli pintu, main banting pintu. Gitu. Ya biasanya begitu. Jadi pikirkan dulu kenapa, apa yang menyebabkan, siapa yang menjadi penyebab. Setelah itu baru bereaksi. Dan pikiran itu tidak akan membawa kita pada tindakan negatif. Yang berikut, kendalikan pikiran yang melumpuhkan melalui pengakuan dosa. Ya, ketika pikiran kita mulai tidak karuan atau kacau, kita harus menaklukkan ke bawah Kristus. Artinya kita harus minta mengampuni. Kok pikiran saya begini? Tuhan, pikiran saya kok jadi begini? Apa yang saya pikirkan ini kok tidak sesuai dengan kebenaran? Minta ampun pada Tuhan. Fokus pikiran hal-hal yang tepat. Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 8 mengatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang patut dipikirkan itu. Artinya memfokuskan pikiran pada hal-hal yang tepat. Kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam pikiran kita tapi tidak sesuai dengan kebenaran, ya kita abaikan. Jangan dibiarkan, karena itu lama-lama akan menjadi kubu pertahanan, akan menjadi benteng, akan menjadi argumen, menjadi siasat yang membawa kita pada akhirnya menolak pengenalan akan Allah, menolak kebenaran. Fokus pada hal yang tepat. Rasul katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, jangan perkara-perkara dalam dunia ini. Di Roma dikatakan, jangan berpikir terlalu tinggi, kata Rasul Paulus. Ya, berpikirlah sedemikian rupa yang sanggup untuk kita lakukan. Ya, pikiran tidak berpikir.
Saya tidak ingin mengatakan bahwa jangan bercita-cita terlalu tinggi, tidak. Tapi hendaklah pikiran itu dipikirkan yang benar-benar sesuai dengan kapasitas. Lalu yang terakhir, percayalah bahwa kita dapat mengendalikan pikiran kita. Tuhan memberikan kita hikmat. Waktu Tuhan menciptakan kita kembali menjadi manusia baru, maka akal budi pikiran kita juga diperbarui. Dan Tuhan memberikan kita kesanggupan untuk mengendalikan pikiran kita. Kali Bapak Ibu Saudara, pikiran menjadi pengendali dari hidup kita. Dari pikiran turun ke hati. Atau orang dari mata turun ke hati. Tapi dari pikiran ke hati. Apapun yang terkonsep di sini, apalagi kalau itu menjadi sebuah argumen, menjadi benteng yang membuat kita begitu teguh, wah saya harus melakukan ini. Pikiran ini akan turun ke hati dan hati akan memerintahkan anggota-anggota tubuh kita. Karena itu ketika amarah ini menjadi benteng dalam pikiran kita, kalau turun ke hati-hati memerintahkan mulut, sehingga mulut ini keluar kebun binatang, keluar caci maki, menghina orang. Saudara Bapak Saudara, kita sudah melihat bukan rahasia umum lagi. Ada orang mengaku pintar, mengaku profesor, tapi ucapannya membodoh-bodohkan orang, menggoblok-goblokkan orang, mentolol-tololkan orang. Ini yang ada di sekitar kita sekarang. Harus diakui, anak-anak dan orang-orang Kristen pun latah ikut. Istilah-istilah anjay, anjir, sebenarnya itu toksik sama kita. Tapi tidak mampu memberikan filter. Kita ikut, bikin grupnya, grup pelayanan Alpha Omega, tapi chattingnya anjay lu, anjir lu, waduh. Soalnya itu hanya plesetan, tapi maksudnya orang udah tahu. Mestinya kita orang percaya tidak terkontaminasi. Mestinya kita seperti ikan di laut. Tapi sekali lagi, ini memang perlu pergumulan. Perlu doa yang banyak. Karena tidak hanya anak-anak remaja, ibu-ibu pun, ayah-ayah pun ikut-ikutan. Kalau saya juga ada grup RT, itu bahasanya bahasa, aduh di luar. Kalau udah keluar begitu, terus ada emoticon yang pokoknya yang nggak wajar. Itu dianggap biasa. Kita hidup di dalam situasi ini, kita hidup di dalam kondisi ini. Nah, itu dapat menjadi toksik bagi semua orang sudah melakukan, sudah biasa, sudah lumrah. Tapi kita tidak bisa hidup dalam lumrah, saudara. Kita mesti hidup di dalam kebenaran, dan firman Tuhan adalah kebenaran. Bila firman Tuhan hari ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang memiliki filter di dalam pikiran kita. Taklukkan pikiran kita kepada Kristus. Taklukkan pikiran kita kepada kebenaran. Ya. Iman, Injil Kristus, dan firman Tuhan. Artinya Bapak Saudara, mungkin harus digalakkan membaca Alkitab supaya kita memiliki filter. Bagaimana kita bisa mensaring kalau firman Tuhan tidak ada yang masuk? Sedikit saja firman Tuhan. Lebih banyak info-info, argumen-argumen, lebih banyak gagasan-gagasan dari luar yang masuk di kepala kita daripada kebenaran.
Jadi mungkin kita harus canangkan baca Alkitab 1 tahun selesai, supaya kita mungkin memiliki filter. Tuhan memberkati kita.